tetapi berbeda sisi ya, dilihat dari garis yang satu ini. Nah, berarti ini menyeberangi ya. Ketika kita ilustrasikan sebagai sungai, berarti dari A4 ke B2 itu menyeberangi sungai. Maka disebut sudut dalam berseberangan. Mudah ya? Oke. Yang lainnya berarti berapa? Sudut pasangan yang lainnya, yaitu A3 dengan B1 ya. Kedua-duanya kan sudut dalam dan berseberangan. Bisa dipahami ya? Oke, nah selanjutnya ada yang disebut dengan sudut luar sepihak. Nah, kalau sudut luar sepihak ya berarti kedua-duanya sudut luar tetapi dalam pihak yang sama ya, dalam sisi yang sama dilihat dari garis yang ini. Tidak menyeberangi sungai ya, Oke. Gampangnya gitu ya. Jadi contohnya A1 dengan B4. Ini kedua-duanya merupakan sudut luar dan ada di pihak yang sama. Berarti sudut luar sepihak. Oke, yang lainnya yaitu A2 dengan B3 ya. Betul ya. Itu juga sudut luar sepihak. Nah, ini A1 dengan B4 atau A2 dengan B3. Sama besar tidak? Tidak ya. Ini yang A1 tumpul, yang B4 lancip ya. Nah, tapi ini berjumlah 180 derajat atau saling berpelurus. Paham ya? Selanjutnya berarti yang terakhir ada yang disebut dengan sudut luar berseberangan. Nah, kalau sudut luar berseberangan berarti kedua-duanya sudut luar tapi menyeberangi ya, berbeda sisinya. Contohnya A1 dengan B3. A1 sudut luar, B3 juga sudut luar, dan ini menyeberangi ini ya, menyeberangi sisi yang ini atau berbeda sisi dilihat dari garis yang satu ini. Oke? Paham ya? Oke. Sama besar tidak? Sama besar ya. Jadi sudut luar berseberangan itu A1 dengan B3 ya. Ini B3 ya, maaf ya, ini bukan B2 tapi B3 ya. Oke, kemudian A2 dengan B4. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, selanjutnya setelah kalian pahami ini, yang perlu kalian garis bawahi adalah ini, ketika ada kata sepihak. Nah, ketika ada kata sepihak itu besarnya tidak sama. Pasangan sudut yang tidak sama besar tetapi merupakan pasangan sudut yang saling berpelurus, atau ketika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Yang lainnya besarnya sama. Oke? Dipahami ya? Bisa kita lanjutkan ya. Oke, yang selanjutnya, nah Bapak akan menjelaskan tentang, ini juga sering soal keluar berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Ketika ada sebuah, misalkan ini ya, sini ada sebuah lingkaran, di sini ada beberapa sudut, ada yang disebut dengan sudut pusat. Sudut pusat itu ketika sudutnya terletak di pusat lingkaran. Nah, ini sudut pusat. Sudut AOB ini disebut sudut pusat. Oke, titik sudutnya ada di pusat lingkaran. Ketika titik sudutnya ada di pinggir lingkaran atau pada lingkaran, lingkaran kan sebenarnya yang garis yang melengkung ini ya. Jadi ini disebutnya titik sudutnya pada lingkaran. Ini disebut dengan apa? Sudut keliling. Nah, sudut pusat dan sudut keliling itu ada hubungannya atau saling mempengaruhi ya. Oke, ada keterkaitan ketika kedua sudut itu menghadap busur yang sama. Oke, jadi Bapak ulangi ya, ada hubungannya, ada keterkaitan ketika kedua sudut tersebut, yaitu sudut pusat dan sudut kelilingnya itu menghadap busur yang sama. Contoh di sini menghadap busur AB. Ketika tidak menghadap busur yang sama, maka tidak bisa kita tarik kesimpulan. Oke? Jadi syaratnya itu antara sudut pusat dan sudut keliling harus menghadap busur yang sama. Nah, hubungannya seperti apa? Ternyata ketika sudut pusat dan sudut keliling itu menghadap busur yang sama, maka besar dari sudut pusat itu sama dengan 2 kalinya dari sudut keliling. Jadi sudut AOB ini besarnya sama dengan 2 kali dari besar sudut ACB, atau sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat ya. Jadi
sudut AOB ini sama dengan 2 kali sudut ACB. Sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Atau apabila kita balik, sudut keliling itu setengah kalinya sudut pusat. Bisa dipahami ya? Nah, yang harus kalian ingat, ini syaratnya ini ya. Harus menghadap busur yang sama. Itu perlu digarisbawahi ya. Nah, yang selanjutnya ya, ini bisa dimengerti ya? Mudah ya? Oke, selanjutnya ini berkaitan dengan bangun datar ya. Yang harus kalian pahami yaitu ini juga yang soal sering keluar ya, yaitu hubungannya dengan jumlah sudut dalam segitiga. Jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Kan segitiga itu ada berapa titik sudutnya? Ada 3 ya. Jumlah ketiga sudutnya itu, jumlah ketiga besar sudutnya itu berapa? 180 derajat. Misalkan ini ada segitiga, maka di sini ada sudut A, sudut B, sudut C ya. Nah, ini besarnya walaupun berbeda, ketika dijumlahkan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu hasilnya harus berapa derajat? 180 derajat. Ini yang harus kalian pahami ya. Oke. 180 derajat. Ada yang ditanyakan sampai sini? Bisa ya? Oke. Kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal-soal UN dan kisi-kisi UN yang berkaitan dengan garis dan sudut ya. Soal yang pertama. Oke, soal yang pertama Bapak bacakan dulu ya. Nah, 2 garis sejajar bila dipotong oleh suatu garis lurus akan membentuk sudut-sudut. Di antara hubungan sudut-sudut berikut yang tidak sama besar adalah, yang perlu kalian garis bawah ini ya, ada kata tidak sama besar. Paham ya? Nah, di sini ada pilihannya ya. Nah, untuk soal ini Bapak pilih buat dalam bentuk soal pilihan ganda ya. A sudut sehadap, B sudut luar berseberangan, C sudut dalam berseberangan, D sudut luar sepihak. Berarti kita harus mengeceknya satu persatu ya. Yang mana yang hubungannya tidak sama besar ya, pasangannya yang tidak sama besar. Ingat, ketika ada 2 garis sejajar dipotong oleh 1 garis akan terbentuk 2 buah titik potongnya. Kita misalkan A dan B, kemudian secara seluruhnya di titik potong A ada terbentuk berapa sudut? 4 sudut, di B juga 4 sudut. Oke, yang disebut dengan sudut sehadap masih ingat? Nah, contohnya A1 dengan B1 ya. Ini ingat bahwa besarnya itu kalau dilihat dari besarnya, dikelompokkan dari besarnya ada dua kelompok ya. Yang pertama yang besarnya itu termasuk ke dalam sudut lancip. Contohnya A2, A4, B2, B4 itu besarnya sama. Jadi satu kelompok. Kelompok yang keduanya yang besarnya itu termasuk ke dalam sudut tumpul ya, A1, B, A3, B1, B3. Itu satu kelompok. Itu juga besarnya sama. Paham ya? Nah, ingat sudut sehadap itu contohnya apa? Pasangannya yaitu A1 dengan B1. Sama besar tidak? Sama ya. Jadi A1 dengan B1. Yang ini sama besar. Karena yang ditanya tidak sama besar, berarti jawabannya bukan yang A ya. Yang B, sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan itu berarti sudut yang ada di luar. Di luar itu di luar 2 garis ini ya. Tidak terletak di dalam atau di antara 2 garis ini. Berarti yang di luar itu yaitu A1, A2, B3, B4. Luar berseberangan berarti contohnya A1 dengan B3. A1 dengan B3. Sama besar tidak? Sama besar ya. Dua-duanya kan tumpul ya. Berarti bukan yang ini. Bukan yang B. Yang C kita coba sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan contohnya A4 dengan B2. Kedua-duanya sudut dalam dan nyebrang ya. Menyeberangi garis ini ya. Oke, melintasi garis yang ini. Yang garis yang pemotongnya ya. Jadi A4 dengan B2 contohnya, atau A3 dengan B1. Sama besar tidak? Sama ya. A4 dengan B2 sama besar, begitu juga A3 dengan B1 juga sama besar. Berarti jawabannya bukan yang
C.